Halo semuanya, selamat datang di podcast Proviskensa, Broadcasting dan Perfilman SMK Negeri 1 Denpasar. Sebelumnya, salam kenal, aku Flatnya, salah satu siswi Broadcasting. Nah, di podcast Proviskensa segmen 8 kali ini, kita bakalan bahas sesuatu yang berbau tentang program pertukaran pelajar, tentunya dengan narasumber yang sangat kece. Oke, untuk itu langsung saja kita sambut narasumber kita hari ini, yaitu Kak Novita. Halo. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Novita. Saya dari kelas 12 Multimedia 3. Saya merupakan salah satu perwakilan Indonesia untuk mengikuti SSHP di tahun 2024 kemarin. Kelas, dulu. Oke, Kak Novita ini berarti kan dari MM3, Iya. M3 itu. Itu kakak ke Jepang tahun 2024, itu di bulan November. Keren sih. Nah, berbicara soal SSHP itu kan mirip nggak sih Kak sama program pertukaran pelajar atau kayak gimana itu? Ini sebenarnya banyak yang miskom ya. Maksudnya kayak banyak yang nanya ke aku, kamu di sana berapa bulan? Kayak cuma seminggu. Nah, saya kayak SSHP ini tuh nggak kayak belajar misalnya kan orang 1 bulan student exchange belajar sama orang-orang di sana, itu tuh nggak, kita kayak cuman ke tempat penelitian, terus juga keliling-keliling ke universitas yang ada di sana. Sempat juga kita ke satu sekolah, tapi cuma sehari aja gitu. Juga kita ada ke museum-museum kayak gitu. Oke, tapi mungkin sebelum lebih dalam ya kita bahasnya, boleh dijelasin nggak sih SSHP itu singkatannya apa? SSHP itu Sakura Science High School Program. Dan itu tuh berbeda dengan pertukaran pelajar itu. Oke, nah lanjut nih Kak. Apa sih yang motivasi kakak buat ikut program itu? Motivasiku sebenarnya ini kilas balik dulu ya. Jadi, sebelumnya kan program ini tuh diselenggarakan oleh GST, namanya Japanese Science and Technology Agency. GST. Jadi program ini tuh nggak kayak publik gitu, maksudnya open for publik gitu. Jadi dari GST-nya langsung ke Kemendikbud, ke kementerian di Indonesia, terus dari itu langsung ke sekolah-sekolah di Indonesia kayak gitu. Jadi misalnya kita nggak bisa cari daftar sendiri-sendiri gitu. Jadi dari kementerian ke sekolah, sekolah. Terus kayak itu. Terus aku waktu itu kan karena nggak tahu ada program itu, langsung ditelepon sama Pak Hadi. Jadi langsung disuruh buat video perkenalan diri sama pendapatku tentang budaya di Indonesia. Setelah itu diupload di sosial media, terus diinfoin untuk interview. Setelah itu baru diterima. Jadi kayak sebelum-sebelumnya kan aku nggak tahu bakalan ikut ini, jadi motivasiku tuh nggak ada. Jadi motivasiku tuh justru karena keterima itu. Kayak, karena keterima berarti aku harus serius nih nanti di sana kayak gitu. Itu sih. Oke, berarti program itu nggak terbuka buat publik yang dimana setiap orang tuh bisa ikut, tapi ini tuh melewati GST, Kemendikbud, habis itu sekolah itu. Jadi kita harus berterima kasih banget sama Pak Hadi. Tanpa Pak Hadi, Kalau bisa ke Jepang. Oke. Nah itu pas buat videonya itu kita harus pakai bahasa apa sih Kak? Bahasa Inggris. Bahasa internasional. Tuh, keren. Nah, terus gimana sih caranya itu, mungkin buat teman-teman ya yang bakalan sekolah di sini itu mau ikut program SSHP nih, kira-kira ada nggak sih kiat-kiat yang harus dipersiapkan? Sebenarnya kayak dari teman-temanku yang lain ya di SMK itu, SMK lain yang ikut SSHP ini, mereka disuruh sama gurunya itu karena skor tes bahasa Inggris mereka tuh gede, jadi mungkin itu sih yang perlu dipersiapkan. Juga mungkin ikut aktif lah gitu di sekolah. Terus juga kalau misal pengen ikut, mungkin tanya-tanya juga ke guru-gurunya, ada nggak info tentang SSHP ini kayak gitu. Karena ini kan sekali lagi nggak open for public gitu. Jadi harus tanya-tanya sih ke gurunya. Oke, berarti juga kita tuh harus aktif lah ikut lomba gitu. BTW Kak Novita ini juga sering banget loh guys ikut lomba, dan kalau kalian lihat nih ya di IG-nya di kafe itu ya, di kafe Skensa itu tuh sering banget diposting gitu. Posenya kayak ini nih, juara 1 itu 3 kali lagi. Gitu. Tapi itu kan program ini berarti diambil buat siswa-siswa yang berprestasi itu. Kalau boleh tahu kakak itu sering dapat juara lah istilahnya, itu di lomba apa aja sih Kak?
Aku sebenarnya sesuai sama jurusanku sih, lomba poster kayak gitu. Poster. Terus kemarin nggak terakhir LKS kayak gitu. LKS itu adalah lomba Kompetensi. siswa. Itu berarti seleksinya dari kota, habis itu ke provinsi dan dapat juara 1. Langsung go nasional gitu. Nah, terus itu kan pada saat kakak ke Jepang itu pastinya bertemu dengan teman-teman yang berbeda dari daerah masing-masing gitu. Dan itu programnya kalau nggak salah itu juga dari siswa yang berbeda negara. Ya. Kayak dari negara apa aja sih, Kak? Dari India, Peru, Palau, Mikronesia sama Marshall Island. Oh, Nah, 5 negara lagi. itu total udah berapa sih kira-kira yang ikut? Dari India itu kalau nggak salah waktu itu 40-an. Terus dari yang sisanya tuh kayak cuman sekitar ada yang 5 orang, ada yang 10-an gitu kalau nggak salah. Oke. Nah, tadi kan kakak juga sempat bilang nih kalau program itu juga kita tuh ada diseleksi buat video, habis itu kalau lolos itu ada kayak di interview. Iya. Nah, interviewnya itu di mana sih gitu? Lewat Zoom waktu itu. Lewat Zoom. Oh, Dari direktorat, waktu itu dari direktorat SMK nginterview aku lewat Zoom, pakai bahasa Inggris juga. itu ditanyanya seputar budaya kah atau lebih ke diri sendiri? Diri sendiri. Oh, kayak apa sih yang buat kamu ikut? Ikut apa sih yang alasan kenapa mereka harus milih aku Kayak seleksi OSIS ya? kalau saya lihat. kayak gitulah. Oke. Itu interviewnya kurang lebih berapa lama? 1 jaman? Iya, 1 jaman deh kalau nggak salah waktu itu. Nah, itu berjarak dari hari interview lanjut ke hari pengumuman nih. Kalau kakak itu lolos, itu berapa hari sih jaraknya? Kayaknya waktu itu ada sebulanan deh. Sebulanan. Aku interview kalau nggak salah waktu itu Maret. April. April terus tuh langsung di akhir bulan tuh. Wah, terus itu kakak waktu ngechat tuh kayak buka HP, ngechat tuh. Langsung kayak Kaget. kaget. Kakak expect nggak sih kalau lolos? Enggak, saya waktu interview tuh jujur aku ngerasa sangat nervous. Jadi kayak jawab tuh kayak kebanyakan gitu. Yes sir. Kebanyakan gitu, iya aja gitu. Jadi nggak expect tuh. Terus gimana nih reaksi keluarga di rumah orang tua itu kayak, oh bangga banget sama kamu nak itu. Iya kayak gitu kurang lebih. Keren sih. Terus berjarak nih dari 1 bulan setelah deep interview itu kan diumumin kalau Kak Novita ini lolos dan mengikuti ke Jepang. Nah itu kakak sekolah tuh ada nyiapin apa aja sih buat ini? Dari sekolah, misalnya kan kayak setelah diterima tuh aku harus ngirim berkas-berkas kayak gitu. Berkas-berkas kayak apa sih? Kayak surat izin dari kepala sekolah, dari orang tua kayak gitu. Jadi sekolah tuh mempersiapkan itu satset gitu. Jadi kayak bisa aku minta ke Pak Hadi, Pak perlu ini, langsung Pak Hadi langsung ya siap gitu. Itu sih kayak gitu. Terus juga sekolah kan sebelum beberapa hari sebelum ke Jepang itu ada pre-departure di Jakarta 3 hari. Itu dari Bali ke Jakarta itu dipersiapkan dulu sama sekolah kayak Pak Hadi juga disuruh ikut kayak gitu. Jadi nggak sendiri banget ke sana gitu. Oke, itu namanya pre-departure selama 3 hari di Jakarta. Pre-departure tuh kayak gimana, apain aja sih kegiatannya gitu? Itu kayak bonding aja sih sama teman-teman yang dari Kayak kenalan gitu. kayak gitu. Sama dijelasin juga nanti kita di Jepang tuh ngapain aja kayak gitu-gitu. Nah, ngomongin nih tentang di Jepang itu kita ngapain aja. Boleh di-spill nggak sih Kak, selama 7 hari itu kayak seminggu kan? Seminggu tuh kayak gimana sih cara kakak tuh ngabisin hari di sana gitu? Jadi selama seminggu tuh kan udah dikasih rentetan kayak randolnya. Jadi di hari pertama itu ada orientasi. Terus di orientasi itu juga ada, kita kenalan dulu sama yang dari negara lain. Aku ada teman dari India sama di Peru. Kayak gitu. Terus juga di orientasi itu dijelasin lagi nanti kalian itu kegiatannya ngapain aja sih kayak gitu. Terus juga habis itu ke Riken namanya, itu tempat penelitian. Riken. Itu tuh kayak museum atau gimana? Tempat penelitian. Tempat penelitian. Kayak kampus gitu dia. Kampus. Jadi ke sana, terus di sana ada dikasih materi dari penelitinya. Ada juga peneliti dari Indonesia 2 orang. Sumpah? Benar. Jadi itu lebih ke, waktu itu dijelasinnya tuh kayak lebih ke ilmu sains gitu, sama teknologi dah. Kayak gitu. Terus di hari kedua tuh ke universitas namanya Saitama. Juga ada
dijelasin materi sama profesor gitu tentang gimana Jepang merawat air di Jepang kayak Sumpah sampai dirawat sedemikian rupa. ya kayak gitu. Habis itu ke Min Museum, itu tempat gimana Jepang memproduksi koin-koinnya sama medali-medali kayak gitu. Oh, koin-koin yang biasanya dipakai buat lomba itu. Nah, kayaknya lagi gladi upacara di luar. Oke, kita lanjut aja ya. Terus di hari kedua selain ke universitas ada ngapain aja? Kita udah ke Min Museum itu, kita ke museum yang di Jepang gimana mereka buat koin-koin itu. Terus di hari ketiga itu kita ke Koshigaya kita High School, itu ke sekolah di Jepang tuh. Itu di kegiatannya tuh kayak gimana sih sekolah di Jepang tuh berjalan, kayak mereka tuh di tahun pertama mereka diajak ke kayak tamasya gitu, tapi lebih ke belajar juga kayak gitu. Jadi mereka belajar tentang ilmu pengetahuan lah. Nah, itu kali tadi kan kakak sempat bilang sekolah apa sih namanya? Koshigaya kita High Nah, School. itu kalau diibaratkan di Indonesia itu tuh jatuhnya SMA atau SMA. Oh, SMA. Karena kayak setahu high school. di sana nggak ada SMK nih. Sumpah. SMA aja gitu. Terus juga di sana tuh kita diajak ngobrol sama orang-orang sana. Terus makan siang juga aku sama murid-murid Jepangnya kayak gitu. Terus juga kita ada dikasih materi juga sama profesor juga dari Tokyo University. Itu tentang DNA gitu pokoknya. Oh, DNA. Habis itu hari keempat itu ke National Museum of Nature and Science. Itu isinya kayak banyak banget, kayak misalnya ini satu museum, terus kita bisa keliling-keliling, terus Explore. di satu ruangan tuh khusus ada misalnya kayak apa dinosaurus, kerangka dinosaurus, terus pindah ke ruangan lain itu ada tentang di laut-laut kayak gitu. Jadi banyak banget ada di sana, luas banget. Terus sampai kayak nggak cukup waktunya buat explore gitu, Saking luasnya. Terus habis itu ke Asakusa, ke Sensoji Temple. Kalau misalnya kayak itu kayak apa namanya kuil yang terkenal banget di Jepang. Kalau menurutku kayak misalnya ada orang ke Jepang pasti ada yang ke sana gitu. Yang merah-merah itu kalau Ibaratkan kalau ke Jepang tapi nggak ke kuil tuh kayak ada yang kurang gitu. gitu. Terus di sana juga ramai banget, ada banyak turis-turis, banyak orang Indo juga di sana. Sumpah. Terus habis itu kita ke Tokyo University, itu kayak keliling-keliling aja gimana University of Tokyo kayak gitu. Terus di hari ini terakhir, hari kelima, itu ke Miraikan, itu ke museum tentang masa depan, itu ada tentang robot-robot kayak gitu. Terus juga di situ ke Closing ceremony. kita kayak nampilin performance gitu. Setiap negara kayak gitu. Dan negara Indonesia itu mix sama negara lain atau gimana yang ikut SSHP? Oh, terus itu persiapannya kayak gimana Kak buat tampil tuh? Itu dari jauh-jauh hari kan sebelum Prejakarta juga kita ada Zoom meet. Ini mau nampilin apa, jadi kita siapin tuh di grup. Kita latihan sendiri-sendiri dulu di rumah. Habis itu waktu di Prejakarta kita setelah kumpul tuh kita latihan selama 3 hari. Waktu di Jepang juga kita sempat kayak Sempatin latihan. sebentar. Terus apa nama penampilan yang Kakak bawain tuh? Wonderful Indonesia. Oh, keren. Membawa budaya Indonesia ke luar negeri. Itu tuh kayak suatu hal yang membanggakan nggak sih Kak? Kayak tapi apa sih yang Kak rasakan kayak sampai di sana itu kan tentunya ada adaptasi budaya kan, di mana budaya di negara kita Indonesia dengan Jepang itu pastinya berbeda. Itu cara Kakak adaptasi gimana sih? Gitu. Pernah ngalamin homesick nggak kayak? Oh, justru aku waktu di Jakarta bahkan homesick. Sumpah. Waktu di Jepang udah nikmatin pikir pengen pulang karena di pada saat sunyi serunya. Terus juga apa ya, sebenarnya kalau beradaptasi itu kita nggak terlalu, karena kita kan pakai bahasa Inggris, terus juga kita pikirnya itu ya sama-sama orang Indonesia dulu, sering terus keliling-kelilingnya. Yang agak susah tuh ngerti bahasa Inggrisnya orang Jepang karena Aksennya berbeda. susah buat kita, dan karena kita biasa sih aku ya. Jadi itu sih aku agak kurang ngerti, jadi harus fokus banget buat nanti sih maksudnya. Itu. Nah, tapi selama Kakak di Jepang tuh kan selama 7 hari itu tentunya berkenalan dengan siswa-siswi yang dari SMA di sana, high schoolnya mereka. Terus
apa sih hal yang membedakan sistem pendidikan yang Kak rasain mungkin ya pada saat berada di Jepang sama di Indonesia gitu? Tadi kayak misalnya tuh kayak SMK kayak gitu. Karena aku waktu mau kayak SMK ya. Beda banget. Setiap tahu tuh ada itu lah tadi kayak kang sih dulu bon dekat mereka sempat ke lima ke bukit atau gunung gitu Kak. Aku mereka diajak mengamati Observasi. observasi kayak gitu. Ini tuh menurut kayak di Indonesia tuh Mungkin jarang ya. sini kira dia gerbang tuh jalan-jalan kira kayak jalan-jalan ya. Kalau mereka tuh jalan-jalan lebih belajar juga tuh Kak. Kayak gitu. Mungkin cara mereka belajar tuh mereka tuh sambil turun langsung ke lapangan gitu. Beda sama kita. Kalau kita kan biasanya akhir tahun tuh kalau nggak liburan di rumah kita jalan-jalan nih sama keluarga gitu. Mungkin itu ya yang menjadi pembeda gitu. Nah, terus oke. Habis dengerin podcast ini mungkin teman-teman banyak ya yang pengen ikut program SSHP. Itu kira-kira selain persiapan yaitu bahasa Inggris, kira-kira apa aja sih Kak yang perlu dipersiapin buat mereka gitu? Waktu itu persiapan mental untuk Mental. Bang kayak aku waktu itu mikir kayak aduh gimana ya nanti kenalan sama orang-orang karena ternyata nggak Nggak seseram itu. tepat juga harus persiapan mental karena yang penting itu yang agak aku lewatkan itu kemarin kayak aku kurang explore itu kurang fokus ini kayak aku bingung ini ngapain sih sebenarnya gitu sebenarnya harus Kita tuh harus tahu nih kalau kita mau ke suatu tempat kita tuh kita ngapain aja di sana biar kita tuh nggak kayak aku ngapain di sini gitu. jadi harus cari tahu dulu tempat ini tuh nanti mau ngapain ini tentang apa tempatnya kayak gitu itu aja sih. Oke. Nah mungkin ini pertanyaan yang ingin aku tanyakan ya secara pribadi untuk Kak Novita. Mungkin kakak bisa gimana sih cara kakak biar apa ya kalau seandainya nih kakak bisa ngulang lagi ke Jepang selain mempersiapkan mental dan juga tentunya harus tahu ngapain aja di sana, ada nggak sih hal-hal yang mungkin bakal kakak lakuin gitu kalau kakak bisa putar waktu dan kembali ke sana gitu? Mungkin lebih banyak tanya sih. Tanya-tanya. Aku di sana tuh kayak clueless banget kayak aku nggak tahu saya kayak ada yang menjelaskan ini saya profesor menjelaskan aku nggak tahu maksudnya apa tapi kamu nanya itu tuh kayak ngerasa agak nyesel dikit sih kan nah aku nggak nanya aja gitu kayak gitu sih. Biasanya kalau kayak gitu tuh aku juga sempet kayak gitu kayak ikut kegiatan seminar nih misalkan awal tuh dosen lagi yang ngasih materi itu dia tuh ngasih kan kesempatan buat nanya cuma kayak kita tuh kayak ada rasa takut gitu loh itu. Nah mungkin ini pertanyaan terakhir ya sebelum kita closing podcast kali ini. Kira-kira nih kalau kakak bisa ngasih pesan buat penonton yang lagi nonton podcast Bro ini, kira-kira kalau mereka mau ke Jepang atau ikut program SSHP itu dari sekarang bahasa Inggris itu sudah pasti disiapkan. Selain mental itu kira-kira gimana sih cara mereka itu bisa gimana ya persiapkan diri biar bisa ke Jepang gitu selain yang tadi gitu mungkin dari segi prestasi mereka itu harus dicari gitu Ya itu sih kayak saya aku kan nggak expect ya bakal ke Jepang jadi aku menjalani hari-hariku di Sesa dengan ya udah sih Wir gitu. Oke. Jadi mungkin itulah sama SSHP ini juga dicari orang-orang yang prestasi itu juga sebelum tahun 2023 tuh kalau nggak salah yang dipilih tuh kayak kaduka gitu Ambassador itu jadi mungkin harus aktif sih mungkin ikut pageant buat penonton di rumah itu karena kalau misalkan nih kita tuh punya suatu gelar itu tuh bakalan lebih dipermudah lah istilahnya kalau mau keluar itu. Oke, next Kak ya siapa sih yang harus datang di podcast ini mungkin Kakak bisa ngasih itu ya yang harus duduk di sini dan ngobrol sama aku itu ya harus diundang deh sama Brovi gitu mungkin siapa itu teman kakak atau kenalan kakak di Skensa itu mungkin anak-anak LKS sih karena aku juga alumni LKS ini kayak menurutku mungkin anak LKS cocok. Oke, anak-anak buat teman-teman di Skensa yang ikut lomba LKS, siapkan diri kalian karena kita bakal mengundang kalian di podcast Brovi. Oke, mungkin itu tadi podcast kita mengenai program SSHP bareng Kak Novita.
Nah, sebelum itu aku sama Kak Novita mengucapin selamat Hari Raya Kuningan buat teman-teman yang merayakan, yang beragama Hindu. Semoga di Hari Raya Kuningan ini kita selalu diberikan kesadaran untuk menjadi lebih baik dari diri kita sebelumnya. Oke, mungkin buat teman-teman yang mau kenal lebih dekat sama Kak Novita, bisa follow IG Kak Novita di NYM, Nyoman Novita itu. Dan jangan lupa juga buat follow IG @Broviskensa dan SMK Negeri 1 Denpasar. Jangan lupa juga buat nonton podcast ini di YouTube Broviskensa dan jangan lupa like, comment, dan share. Aku Pratnya, mewakili seluruh tim yang bertugas, mohon pamit undur diri. Bye-bye.